Biru na guys. Oke. Jadi overview studi kasus. Jadi bagaimana sih menyusun studi kasus ini? Jadi studi kasus ini dia sebenarnya bagian dari metode kualitatif ya. Metode kualitatif berarti dia tidak akan menggunakan angka-angka atau numerikal untuk menganalisis datanya. Jadi studi kasus ini jadi kita mencoba untuk melakukan studi atau melakukan analisis terhadap fenomena tertentu atau studi kasus tertentu atau kasus tertentu. Nah, biasanya studi kasus ini dipakai oleh teman-teman di humaniora atau teman-teman yang memang jurusannya humaniora, ilmu-ilmu sosial, untuk menganalisis satu fenomena tertentu. Tentu nanti kita akan bahas beberapa analisisnya dan tentu saya akan tambahkan beberapa hal yang mungkin saja tidak pernah teman-teman dapatkan, dan nanti mungkin di sesi terakhir kita akan diskusi beberapa hal-hal yang mungkin saja teman-teman dapat hambatan di dalam proses menyusun hasil analisis kasus atau hasil studi kasus. Sebelum saya jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan memberikan pengantar tentang studi kasus itu apa. Jadi studi kasus ini adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mempelajari seseorang atau individu secara mendalam ya. Jadi perbedaan dari kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kualitatif kita bisa menganalisis seseorang secara mendalam sehingga kita bisa lebih tahu kira-kira masalahnya seperti apa. Tapi kalau di kualitatif, mereka studinya bersifat umum sehingga mereka bisa melakukan generalisasi terhadap banyaknya subjek. Tapi kalau dalam studi kasus, kita tidak bisa menyamakan antara kasus satu orang dengan kasus orang lain. Jadi kemungkinan itu berbeda. Tapi karena kita bisa fokus di satu kasus, kita bisa lebih memahami secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Studi kasus ini diadakan untuk memahami. Biasanya kalau subjeknya siswa, berarti kita mencoba untuk memahami siswa sebagai individu dalam keunikannya dan dalam keseluruhannya. Jadi manfaat dari studi kasus ini supaya kita bisa memahami individu tersebut atau subjek tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam pembelajaran terdapat ada satu fenomena tertentu terhadap siswa tertentu, jadi kita bisa lihat, oh ini anak punya keunikan tersendiri, ternyata punya perbedaan tersendiri dengan temannya yang lain. Nah, otomatis keunikan tersebut itu membuat dia mendapatkan fenomena tertentu atau kasus tertentu, ya. Baik itu sifatnya umum maupun secara khusus. Kemudian dari pemahaman ini, pemahaman dari siswa ini, kita dapat membantu siswa untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik. Jadi manfaat dari studi kasus, kita tahu kasusnya seperti apa, tapi kita tahu juga nanti bakalan nge-treatment seperti apa. Jadi kita bisa kasih solusi seperti apa kepada siswanya atau subjek yang lagi berkasus. Jadi di slide ini konteksnya adalah konteks pembelajaran ya. Jadi mungkin di beberapa slide saya akan pakai istilah siswa karena konteksnya dalam konteks pembelajaran. Nah, siswa ini sebagai subjek terhadap studi kasusnya. Nah, sasaran studi kasus ini bersifat secara umum. Jadi bisa jadi bukan hanya murid, bisa jadi bukan hanya siswa atau mahasiswa, tapi orang secara umum juga bisa. Indikator yang paling khusus untuk melakukan studi kasus ini dengan penampakan gejala-gejala pada individu tersebut. Jadi kalau misalnya dia punya masalah yang cukup serius dan akan menghambat aktivitas kesehariannya, maka
individu tersebut dapat kita jadikan sebagai sasaran studi kasus atau subjek studi kasusnya kita. Jadi kalau kita ada di sekolah dapat murid yang lagi bermasalah, itu bisa kita jadikan objek studi kasus. Tapi kalau di luar dari dunia pendidikan, mau itu orang tua, mau itu karyawan, mau itu apalagi, mau itu rulers, mau itu pemerintah atau kepala apapun itu, atau seseorang, selama dia masih jadi manusia dan dia punya kasus-kasus tertentu, nah dia bisa menjadi sasaran studi kasus. Nah, data yang dikumpulkan di dalam studi kasus itu teman-teman bisa menggunakan data-data yang sifatnya umum. Jadi seperti yang saya katakan tadi, studi kasus ini kan dalam lingkup kualitatif ya. Nah, kualitatif nanti bagaimana kita menganalisis kasus tersebut, ada beberapa data-data yang harus kita kumpulkan atau beberapa data-data yang kita bisa manfaatkan untuk menganalisis masalah tersebut. Nanti teman-teman bisa cross-check lagi ketika membuat laporan studi kasus, apakah data-data identifikasi diri, misalnya ya, data-data identifikasi diri, itu nama, kelamin, tempat tinggal, alamat, dan lain sebagainya yang teman-teman butuhkan, itu sudah ada atau tidak. Nanti kalian bisa juga menjelaskan tentang latar belakang keluarganya seperti apa, besarnya keluarganya seperti apa, status sosial keluarganya kayak bagaimana, apa pekerjaannya orang tuanya, keadaan antara saudaranya dengan dia dengan yang lain itu seperti apa, terus bantuan orang tuanya untuk dia seperti apa dan lain sebagainya. Soal kesehatan juga bisa ya, keadaan kesehatan, perkembangan jasmani itu juga bisa dikasih masuk di dalam laporan studi kasusnya. Misalnya juga latar belakang pendidikan itu juga sangat bermanfaat. Kemampuan dasar, kecerdasan, bakat, minat, sikapnya secara kepribadian juga bisa dikasih masuk. Tingkah laku sosialnya, nah tingkah laku sosialnya itu juga bisa dianalisis. Baik itu latar belakang pergaulannya dengan teman sebayanya seperti apa, kelompoknya dengan siapa dia bermain, sikapnya terhadap orang lain seperti apa, peranannya dalam kelompok tersebut seperti apa, itu bisa dijabarkan. Jadi data-data seperti ini itu yang kemudian dikasih masuk. Nah, terus bagaimana kita menerapkan data-data ini? Dari mana kita mendapatkan data-data tersebut? Bisa didapatkan dengan dua cara ya, paling tidak dua cara. Pertama metode wawancara dan kemudian ada observasi. Sebenarnya ada satu lagi metode namanya itu dokumentasi ya. Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tapi nanti mungkin di akhir-akhir ini saya jelaskan sedikit tentang dokumentasi itu seperti apa. Terkait dengan wawancara seperti yang teman-teman lihat ya, kalau kalian pernah lihat reporter, itu lagi mewawancarai seseorang, sama persis. Begitulah teknik wawancara. Wawancara itu untuk memahami individu, atau dalam hal ini konseli, yang dilakukan secara lisan, jadi tanya jawab antara satu ke yang lain, satu tanya satu yang lain ke yang lain. Jadi ada wawancara. Kemudian dari wawancara itu tentu ada yang melakukan interview dan ada yang melakukan ada yang menjadi sebagai interviewee. Jadi ada orang yang melakukan wawancara, ada yang diwawancarai. Pewawancara ini bisa juga satu orang, bisa juga lebih dari satu orang. Jadi kalau kalian membuat laporan studi kasus, tapi kalian mungkin berdua, bertiga, kalian bisa sama-sama ya. Kalian bisa sama-sama. Tapi bagusnya memang kalau kalian ada 5 orang, tidak usah 5-5-nya langsung wawancara, nanti kayak diborongi ke orangnya. Jadi tentukan saja 1 orang, 2 orang, paling banyak 3 orang lah. Tapi itu dengan ini ya, kalian perhatikan situasinya saja. Kemudian dari wawancara ini kita harapkan data-data yang kita sebutkan sebelumnya, data-data seperti mulai dari identitas sampai kegiatan-kegiatan kesehariannya itu bisa terwadahi atau terangkum dari wawancara tersebut. Nanti pada saat wawancara kalian bisa melihat selain dari apa yang dia katakan, kalian juga bisa melihat
face ya, atau body language-nya. Jadi kalian perhatikan bagaimana orang yang kita wawancara itu bahasa tubuhnya seperti apa. Misalnya apakah dia lagi marah ketika wawancara, misalnya ketika dia ditanya bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kondisi keluarga, terus dia menjawab bilang, wah kondisi keluargaku lagi tidak baik, terus kalian lihat body language-nya lagi sedih, berarti kalian nanti di hasil wawancara itu kalian catat, oh ini pada saat mengatakan lagi sedih, ditanya soal keluarganya, terus bahasa tubuhnya terlihat lebih sedih. Misalnya raut wajahnya itu sedih, nah kalian itu bisa dokumentasikan tersebut. Kalian bisa catat bahwa orang ini lagi sedih ketika membahas keluarganya. Kenapa memperhatikan body language itu penting? Supaya kita dapat sinkronisasi antara apa yang dikatakan dengan bahasa tubuh yang dia perlihatkan. Jadi misalnya ya, ketika dia bahas hal yang senang-senang, dia bilang senang-senang tapi mukanya terlihat sedih, nah itu kan kontradiktif. Jadinya mungkin saja apa yang dikatakan itu dia tidak betul. Jadi penting untuk memperhatikan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perlihatkan. Di wawancara, kalian hanya butuh 4 teknik untuk melakukan teknik wawancara ini secara umum. Mungkin pertama dimulai dari persiapan. Persiapan itu kalian bisa membuat kisi-kisi ya, kisi-kisi pertanyaan ya. Beberapa butir-butir pertanyaan yang kira-kira nanti kalian akan ajukan atau poin-poin tertentu yang kalian akan ajukan. Di persiapan kalian juga harus membutuhkan kayak alat perekam, alat tulis, dan lain-lain. Kalau kalian butuh kamera, kalau saya saranku kalian butuh dokumentasi untuk merekam, untuk memvideo, atau memfoto subjeknya dan kalian pada saat wawancara. Itu jadi bahan autentik bahwa memang kalian pernah melakukan wawancara ya. Jadi persiapan-persiapan interview itu penting. Jadi saat memulai interview, kalian usahakan bersikap lebih dekat dengan si subjeknya. Jadi subjek dan kalian itu kayak memang meskipun mungkin baru di pertama kali ketemu, tapi kalian sudah akrab. Itu istilahnya Baldwin report. Jadi kalian mencoba untuk membangun kedekatan antara kalian dengan si subjek. Nah, mulai dari interview, terus masuk di inti interview, kalian harus menanyakan inti-inti pertanyaan yang telah kalian buat sebelumnya di fase persiapan. Jadi kalian utarakan itu semua. Kalian harus melakukan beberapa hal. Misal kalian bisa melakukan checklist kalau misalnya kalian sudah tanya ini, misalnya saya tanya A, terus sudah dijawab, terus kalian bisa checklist itu. Jadi langsung masuk ke intinya. Jadi ada memang wawancara yang sifatnya terbuka dan ada memang wawancara yang sifatnya tertutup atau terstruktur ya. Nanti di akhir wawancara kalian usahakan tetap menutup closing wawancara itu dengan cara yang baik. Jadi usahakan data-data yang memang kalian sudah butuhkan itu sudah diucapkan oleh si pewawancara. Nah, masuk di bagian observasi. Jadi observasi itu dia alat pengumpulan data dalam kegiatan pengamatan seperti yang direncanakan sebelumnya. Dia mungkin akan tersistematis, hasilnya bisa dicatat dan bisa diinterpretasikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperoleh pemahaman tentang si subjek. Jadi observasi ini kita lihat gerak-geriknya atau melakukan pengamatan terhadap si siswa atau si subjek. Misalnya kalau kita mengamati siswa di sekolah dan kita lihat mungkin saja siswa ini lagi malas ya, malas belajar. Nah, itu kita observasi apakah betul-betul dia malas. Nah, jadi diobservasi misalnya pada saat pembelajaran terus dia itu tidur-tidur atau santai-santai atau memang tidak fokus di pembelajarannya. Nah, kita bisa catat itu observasi tingkah lakunya. Oh, ini anak malas. Ini tidak, misalnya indikator malas itu dia tidak memperhatikan gurunya atau cuman santai-santai tidur-tidur atau memang
dia tidak melakukan tugasnya, tidak menyelesaikan tugasnya, atau misalnya kalau di luar sekolah dia cuma bermain saja, jadi ada indikasi bahwa dia malas untuk belajar. Nah, itu salah satu metode observasi. Nah, observasi ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah observasi partisipatif. Jadi observasi partisipatif ini kalian bisa melakukan observasi tapi langsung turun langsung ya. Jadi kalian itu langsung ada di tempat tersebut. Nah, jadi kalau misalnya di dalam satu kelas terus kalian lakukan observasi terhadap siswa dan kalian ada memang di dalam kelas tersebut, berarti tipe observasi kalian adalah observasi partisipatif. Atau kayak guru, misalnya suatu hari nanti kalian jadi guru dan kalian mencoba untuk melakukan studi kasus terhadap siswa, posisi kalian sebagai seorang guru itu adalah seorang observer partisipatif. Selain dari observasi partisipatif, ada juga observasi sistematis atau terstruktur. Ini observasi di mana sebelumnya telah diatur terstruktur yang berisi faktor-faktor yang telah diatur kategori masalahnya. Jadi misalnya observasi sistematis ini kalian tidak harus ini ya, tidak harus berada di sampingnya itu subjek tak. Nah, tapi mungkin kalian bisa mengobservasi dari jauh. Nah, tapi observasi dari jauh kalian itu punya checklist. Nah, jadi biasanya ada desain observasi yang sifatnya checklist. Jadi kalian bisa bikin poin-poin, misalnya apakah ini anak apakah ini anak lagi malas misalnya toh. Ini kita lagi coba mengobservasi anak di luar sekolah. Nah, kita punya poin-poin ya, poin. Ini anak cuman bermain saja seharian. Nah, kita tidak ikut main sama ini anak, tapi kita lihat saja dari jauh. Oh, ini anak dari pagi sampai sore main terusnya. Nanti kita checklist itu poin. Oh, ini satu indikatornya. Terus indikator kedua misalnya dia tidak pernah membaca buku atau dia tidak pernah berdiskusi sama temannya. Nanti di checklist lagi, oh ini anak tidak pernah baca buku, oh ini anak tidak pernah diskusi sama temannya tentang pembelajarannya. Atau terus dia lagi tidak mengerjakan tugasnya, nanti di checklist lagi. Jadi observasi sistematis sudah ada poinnya, tapi kita tidak berada di tempat tersebut. Jadi mungkin kita mengobservasi dari jauh. Ada juga observasi yang sifatnya eksperimental. Ini memang ini ya, dia gejala-gejala ya. Jadi observasi eksperimental ini bisa dilakukan pada saat kita melakukan treatment ya, melakukan treatment. Jadi bagaimana ya saya jelaskan? Jadi misalnya nanti kalian sudah menganalisis bahwa oh ini masalah si anak adalah masalah malas belajar. Nanti ketika kalian sudah tahu malas belajar, kalian akan melakukan treatment. Nah, misalnya apa ya, solusi apa ya yang bisa saya kasihkan supaya ini anak tidak lagi malas belajar. Misalnya saya kasih training belajar sambil bermain. Jadi dia bisa belajar tapi dengan menggunakan media-media yang dia sukai. Nanti pada saat dia misalnya media yang dia sukai adalah monopoli ya. Jadi belajar tapi menggunakan media monopoli. Nah, pada saat kalian kasih monopoli, pada saat dia bermain, nanti kalian observasi. Nah, kira-kira apakah ada perubahan pada saat kalian kasih mainan monopoli tersebut? Jadi diobservasi pada saat dilakukan treatment. Jadi ada observasi yang dilakukan sebelum treatment, misalnya observasi sistematis atau observasi partisipatif, tapi ada juga observasi yang dilakukan pada saat treatment. Itu yang dikatakan sebagai observasi eksperimental. Nah, selain dari observasi tadi, itu juga ada dokumentasi. Dokumentasi itu kalian bisa menggunakan misalnya ya,
tadi kita ngambil studi kasus tentang malas belajar lagi. Nah, malas belajar ini kalian bisa ketahui dari misalnya nilai raportnya. Nah, kalau misalnya dia lagi malas-malas belajar, apakah memang kemalasan itu berdampak pada hasil studinya. Nah, hasil studi yang kalian bisa lihat itu bisa kalian dapatkan di hasil raport misalnya. Misalnya memang hasil raportnya itu rendah Ki. Nah, berarti memang berarti memang nilai nilai kemalasannya itu lagi tinggi karena tidak ada prestasinya. Jadi ada hubungan antara malas belajar dengan prestasi akademik. Jadi kalian bisa ambil itu. Jadi kalau misalnya kalian punya subjek dan itu di siswa, kalian bisa ngambil dokumentasi dari hasil raport. Nah, hasil raport bisa hasil raport atau nilai prestasi yang lain. Terus terkait dengan hasil laporan studi kasus. Tunggu dulu ya. Nah, kita masuk ke pembuatan kita masuk di pembuatan laporan studi kasus ya. Jadi di pembuatan laporan studi kasus itu kalian bisa pakai dua format sebenarnya. Kita bisa pakai dua format, tapi format yang biasa dipakai di mahasiswa itu adalah format yang sederhana. Nah, format yang sederhana itu bisa dibuat dengan menggunakan sistematika seperti ini. Beberapa teman-teman sudah dapat ya. Saya kirimkan dengan pembuatan mulai dari sampul, daftar isi, kemudian pendahuluan, bab 2, bab 3, bab 4, sampai lampiran dan lain-lain. Di pendahuluan ada latar belakang, nanti kalian cantumkan juga tujuannya, kemudian waktu dan tempatnya juga dicantumkan. Waktu dan tempat itu waktu di mana kalian kapan kalian melakukan wawancara, kapan kalian melakukan observasi. Jadi kalau misalnya kita melakukan observasi dan wawancara sekitar 1 bulan, berarti kalian tentukan mulai dari waktu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus di mana saja tempatnya kalian kasih masuk di situ. Terus gambaran umum tentang kasus tersebut. Jadi kenapa kalian mengangkat kasus tersebut itu harus digambarkan secara umum. Nanti di pengumpulan data, kemudian di pengumpulan data dan analisis itu ada beberapa, mulai dari teknik ya, mulai dari teknik yang kalian gunakan apa. Jadi kayak misalnya wawancara dan observasi kalian kasih masuk. Kalau kalian pakai dokumentasi semisal raport, nilai raport, itu kalian cantumkan lagi di situ dokumentasi. Berarti kalian pakai 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian adapun terkait dengan analisis kasus, ini terbagi menjadi 2 ya. Terbagi menjadi 4. Nah, 4. Jadi ada identifikasi kasus. Di identifikasi kasus ini kalian harus menjelaskan secara singkat terkait dengan teknik deskripsi kasus. Jadi itu kasusnya dideskripsikan lagi tentang bagaimana kalian dapat itu kasus, dari mana kalian dapat, terus bagaimana caranya kalian mengidentifikasi itu kasus, tekniknya seperti apa. Kemudian ada identifikasi masalah. Nah, jadi identifikasi masalah ini kalian lihat dari si subjeknya ya. Jadi kalau di atas identifikasi kasus lebih concern kepada kasus, tapi di identifikasi masalah itu kalian fokus pada subjeknya ya. Maksudnya di identifikasi masalah kalian bisa masukkan tentang identitas subjek, keadaan keluarga, keadaan lingkungannya, keadaan hal-hal yang lain, kalian kasih masuk di situ.
Kalian bisa juga kasih masuk hasil observasi dan hasil wawancara di dalamnya. Terus di bagian pengumpulan data dan analisis kasus, yang paling penting itu salah satunya adalah diagnosis dan prognosis. Jadi ya ada bagian diagnosis sama bagian prognosis. Saya bahas dulu bagian diagnosis sama prognosis ya. Untuk bagian diagnosis, diagnosis itu bahasan yang sebenarnya dipakai di psikodiagnostika. Jadi kalau teman-teman sebenarnya buat studi kasus, kalau teman-teman di BK itu terbagi ya. Jadi ada dua pemahaman, ada yang tidak mau pakai diagnosis, ada yang mau pakai diagnosis. Ada yang tidak pakai diagnosis dan prognosis, ada yang pakai diagnosis dan prognosis. Kalau kalian orang-orang behavior biasanya tidak mau kalau tidak salah orang-orang behavior itu tidak mau pakai diagnosis katanya. Karena bakalan naganggu hasilnya, tapi saya sarankan pakai diagnosis saja supaya ini bisa lebih runtut ya, supaya kalian bisa lebih jelas ini orang punya masalah, nanti bagaimana caranya mau diselesaikan. Jadi diagnosis ini penting supaya kita bisa mengidentifikasi kira-kira gangguan seperti apa, atau hambatan seperti apa, atau masalah seperti apa, atau kasus seperti apa yang ditemukan pada si subjek atau ditemukan pada siswa. Jadi diagnosis itu manfaatnya seperti itu. Jadi setelah masalah itu sudah diidentifikasi, jadi sebelumnya kalian sudah mengidentifikasi mulai dari riwayat hidupnya, terus siapa saja ini temani, lingkungan keluarganya bagaimana, lingkungan sekolahnya bagaimana, lingkungan sekitar rumahnya bagaimana. Nah, kalian bisa lebih tepat sasaran ketika sudah mengidentifikasi itu dengan menggunakan diagnosis. Nah, diagnosis ini itu dilakukan mulai dari awal sampai treatment dilakukan. Jadi tadi kalau kita melakukan observasi, ya ada observasi sebelum treatment dan ada observasi setelah dilakukan treatment. Jadi diagnosis ini itu terus dicatat. Jadi kalau misalnya kalian sudah membuat identifikasi masalah-masalah sebelumnya, pada saat kalian treatment terus ada mau ditambahi, nah kalian tambahi di bagian diagnosis. Jadi kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan diagnosis itu yang pertama adalah faktor etik dan kultural. Jadi terkadang ada memang permasalahan-permasalahan budaya yang berbeda ya. Jadi kalau kalian melakukan studi kasus di misalnya di Wajo, terus kalian suatu hari nanti bikin studi kasus di Jakarta, nah kemungkinan besar berbeda hasilnya karena ada permasalahan kultural. Jadi nanti kalian bahas juga soal budaya, bagaimana budayanya orang situ. Itu bisa juga diperhatikan. Terus diagnosis ini Anda perlu memaparkan beberapa hal di bagian diagnosis. Pertama, kalian bisa memasukkan tentang latar belakang kehidupan si orang tersebut. Bagian ini kalian harus menjelaskan tentang bagaimana gambaran subjek dalam menjalani hidup, semisal bagaimana dia melakukan aktivitas kesehariannya. Terus kalian juga bisa memasukkan tentang bentuk-bentuk kesulitan yang dialami subjek, ya. Jadi seperti apa saja yang dialami misalnya di sekolah, terus kalian kasih masuk lagi toh. Kalau misalnya ada memang penjelasan yang berulang, itu memang mungkin saja terjadi, tapi tidak masalah ya, tidak masalah karena di bagian diagnosis ini juga akan membantu. Jadi tidak ada permasalahan. Terus di bagian diagnosis kalian juga bisa memasukkan tentang kondisi yang memicu hambatan ya. Jadi kalian bisa memprediksi kira-kira ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang akan membuat si subjek ini bermasalah. Misalnya tadi permasalahan malas belajar ya. Kalian bisa tahu, bisa prediksi kira-kira masalah-masalah apa atau faktor-faktor apa yang membuat ini anak malas. Nah, kalian cantumkan gitu semua. Jadi dicantumkan, kalau misalnya ada 10 masalah, ada 10 faktor yang membuat dia malas belajar, dicantumkan.
Tapi di bagian diagnosis kalian juga bisa memasukkan tentang sumber masalah atau akar dari masalah. Jadi kalau misalnya tadi kalian sebutkan 10, nah kalian bisa sekarang memilih satu, misalnya misal 1 atau 2 yang betul-betul menjadi sumber permasalahan. Nah, jadi memilih 1 atau 2 lah. Nah, jadi memilih sumber akar masalah itu manfaatnya apa? Supaya nanti ketika kita melakukan prognosis itu kita bisa menggunakan sumber masalah. Jadi kita fokus di sumber masalah. Nah, prognosis itu dia tindakan ya, dia bantuan. Ini yang dibilang treatment ya. Jadi teman-teman setelah melakukan diagnosis, kalian harus melakukan treatment. Nah, jadi di mata kuliah studi kasus itu biasanya tidak hanya sekedar melakukan diagnosis, tapi diusahakan untuk melakukan treatment yang sederhana saja. Nah, jadi sederhana. Jadi sudah tahu masalahnya, nanti tinggal dicari kira-kira nanti solusinya seperti apa. Nah, prognosis itu adalah solusi. Jadi dia tindakan bantuan yang diberikan konselor atau seseorang atau orang yang melakukan studi kepada si diagnosis. Biasanya untuk studi kasus itu tidak memasukkan prognosis ya. Biasanya tidak melakukan prognosis. Jadi ada laporan studi kasus yang dia cuma sampai di diagnosis saja. Nah, tapi ada juga studi kasus yang dia sudah sampai di bagian prognosis. Dengan memberikan saran-saran kira-kira ini orang bisa dibantu pakai apa. Mungkin dia dibantu dengan konseling saja, dengan diskusi mungkin, atau dengan training, atau dengan terapi, atau dengan konsultasi, atau dengan sekedar rapat-rapat biasa, atau dengan menggunakan media-media pembelajaran tertentu, itu bisa masuk di prognosis. Nah, prognosis ini juga nanti ada yang sifatnya tindakan ya. Jadi ada 3 cara ya. Ada strategi instruksional. Layanan bantuan yang diberikan secara terpadu dengan kegiatan belajar. Jadi prognosis ini ada 3 pendekatan atau 3 cara. Kalian bisa pakai strategi instruksional, misalnya instruksional itu kayak kalian mengajar di kelas. Nah, jadi sambil mengajar di kelas, kalian sambil perbaiki bantu masalahnya si anak. Misalnya tadi guru, terus ada anaknya atau siswanya yang lagi malas belajar, nah, kalian bisa langsung melakukan tindakan terhadap si anak atau kepada siswa. Kalau strategi interaktif ini dilaksanakan dalam bentuk interaksi langsung antara guru sama siswa, misalnya ya. Biasanya sifatnya konseling. Jadi kalau dia konseling berarti kalian pakai strategi interaktif ya. Kemudian ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini bantuan yang diberikan untuk menciptakan suasana, misalnya kalau tempatnya sekolah, menciptakan suasana sekolah yang baik untuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Misalnya di dalam sekolah banyak anak-anak yang malas, supaya bisa membantu anak-anak ini bisa tetap termotivasi untuk belajar. Misalnya di sekolah itu didirikan tempat-tempat olahraga misalnya, tempat main futsal misalnya ada di dalam sekolah, ada tempat main basket, atau ada perpustakaan yang besar, atau ada kantin yang banyak makanannya, ya gitu ya. Itu pendekatan sistem. Jadi termasuk juga prognosis, termasuk juga untuk membantu peserta didik. Nah, jadi itu sebagai saran. Jadi nanti di laporan studi kasusnya kalian bisa masukkan itu saran-saran apa saja yang bisa dipakai oleh siswa untuk memperbaiki individunya. Jadi tidak hanya sekedar terapi saja ya, karena terapi itu mungkin akan sangat sulit. Jadi kalau misalnya kalian dalam kondisi yang masih minim, kalian bisa membantu si siswa itu dengan cara misalnya konseling saja, konseling interaktif, misalnya untuk meningkatkan motivasinya, kalian bisa melakukan konseling interaktif untuk meningkatkan motivasinya.
Terus kalau misalnya ada hal-hal yang kalau misalnya gini, kan banyak sekarang anak-anak yang terlihat malas untuk belajar karena online Ki. Mungkin saja dia tidak malas, mungkin hanya karena habis Ki kuotanya. Nah, prognosisnya apa? Kalian bisa kasih saran yang sifatnya praktis. Misalnya, kasih kisaran untuk bagaimana sih manajemen keuangan misalnya, bagaimana sih memanage keuangan supaya bisa beli kuota. Itu secara individual. Terus nanti secara lebih lanjut, misalnya kalian bisa melakukan pendekatan sistem kepada sekolah. Misalnya kalian menyarankan sekolah harusnya bisa bikin A, harusnya bisa mungkin sediakan kuota, atau kalian bisa sarankan ke dinas pendidikan seperti apa. Misalnya ini dinas pendidikan bikin tower misalnya di sekolah tersebut, nah itu juga bisa. Jadi pendekatan sistem, jadi prognosisnya seperti itu. Ya, untuk pelaksanaan treatmentnya, ya mungkin saya bahas saja ini treatment. Jadi treatment itu perlakuan ya. Jadi teman-teman bisa kasih perlakuan tertentu yang tadi saya sudah sebutkan. Mungkin itu ada dalam bentuk konseling, ada yang bisa dalam bentuk terapi, ada yang bisa dalam bentuk apalagi namanya training, atau memberikan alat bantu belajar, itu juga termasuk treatment. Jadi kalau misalnya terapi juga ya, terapi yang sederhana itu kayak terapi menari ya. Terapi menari misalnya ada anak-anak yang tidak mau beraktivitas di luar, nah, kalian bisa kasih terapi menari, mungkin dia agak lebih tertarik ya. Dan lain sebagainya soal treatment. Nah, hal-hal umum pada saat treatment yang harus kalian perhatikan bahwa pertama kalian harus pastikan dulu itu subjeknya mau dikasih treatment ya. Jangan sampai kalian kasih treatment padahal dia sebenarnya tidak mau Jadi harus bersepakat dulu antara kalian sama siswanya misalnya. Jadi ada kesepakatan bahwa kalian dan siswa tersebut mau untuk saling membantu. Jadi treatment yang Anda berikan itu memang sudah sesuai dengan identifikasi masalahnya, atau dari akar masalah. Ketika kita melakukan diagnosis, kalian fokusnya di akar masalah tersebut. Nah, tinggal kalian sesuaikan dengan treatment yang mau kalian kasih. Nah, itu harus sinkron, harus sama. Terus buatlah treatment yang memudahkan. Ya, jadi saya tahu misalnya kondisi mahasiswa sekarang agak lagi sulit ya. Jadi kalian harus betul-betul mencari kemudahan untuk membantu orang dengan cara yang tidak sulit ya. Kemudian di saat melakukan treatment, kalian harus juga memperhatikan perkembangannya. Jadi kalian juga perhatikan gitu pada saat treatment. Oh, kira-kira pada saat treatment ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, ada perubahan pemikiran. Nah, itu kalian cantumkan nanti di hasilnya toh. Supaya kita tahu bahwa memang pada saat melakukan treatment itu ternyata ada yang berhasil. Nah, treatment ini ada beberapa bentuk ya. Kalau saya bisa identifikasi jadi 2 saja. Nah, treatment ini ada yang sifatnya memang kayak training, yang kayak bisa juga konseling interaktif, mau itu sifatnya individual atau mau itu sifatnya kelompok, itu bisa dilakukan. Tapi ada juga treatment dengan menggunakan mainan misalnya, media-media pembelajaran, itu juga termasuk treatment. Saya kembali lagi ke format laporan. Itu tadi tentang pengumpulan data dan analisis kasus terkait dengan diagnosis dan prognosis. Terus pelaksanaan dan evaluasi. Jadi di laporan penyusunan studi kasus, kalian bisa cantumkan tentang pelaksanaannya seperti apa. Bagaimana kalian mengumpulkan data dan deskripsi kasusnya kayak bagaimana. Kemudian treatment subjeknya juga seperti apa pada saat kalian kasih treatment, kira-kira apa saja yang terjadi, langkah-langkah yang kalian pakai ya. Jadi misalnya kalian jelaskan dulu treatment yang kalian pakai itu seperti apa. Apakah itu sifatnya interaktif kah? Apakah itu sifatnya apa lagi namanya tadi? Mana tuh?
Kok jadi lupa ya? Ada, apakah itu mana? Nah, apakah itu sifatnya training kah? Apakah itu sifatnya konseling kah? Apakah itu treatmentnya menggunakan media atau tidak? Nah, apakah itu menggunakan strategi instruksional, ataukah itu interaktif, ataukah itu pendekatan sistem? Nah, kalian nanti jelaskan di bagian pelaksanaan. Ya. Terus nanti di bagian evaluasi kalian bisa memasukkan tentang keberhasilan apa saja yang telah kalian capai dengan dilaksanakannya treatment tersebut. Kalau misalnya itu tidak berhasil, kalian tidak usah berkecil hati, kalian tidak usah berkecewa, kalian kasih masuk saja hambatan-hambatan. Nah, kayak misalnya kalau kalian sarankan tentang pendekatan secara sistem kepada sekolah, nah tidak mungkin kalian dalam 1 bulan ini atau dalam 1 minggu ini terus suruh sekolah bilang, Pak, bikin dulu tower di kampungnya ini anak dong. Nah, tidak mungkin juga jadi itu tower. Jadi kalian tetap saja kasih saran ya, pendekatan sistem, tapi kalian nanti jelaskan di bagian hasil bahwa pendekatan sistem ini belum sampai pada tahap keberhasilan. Nanti kalian kasih tahu di situ hambatannya apa-apa saja, misalnya apa hambatannya bikin tower di desa misalnya. Apa hambatannya kasih siswa kuota misalnya. Jadi kalian kasih masuk di bagian evaluasi. Nanti pada bagian penutup nanti ada kesimpulan, toh kalian kasih kesimpulan tentang hasil laporan kalian ini apa, kesimpulannya seperti apa, apakah ini siswa betul-betul misalnya ya, betul-betul malas Ki ataukah tidak Ji. Nah, jadi kalian kasih kesimpulan. Kemudian rekomendasi. Jadi di bagian penutup kalian kasih rekomendasi kira-kira saran-saran yang kalian kasih ke anak itu seperti apa, atau saran-saran yang kalian kasih ke orang tua seperti apa, ke guru, ke sekolah, atau dinas pendidikan, atau orang-orang yang terkait dengan kasus ini, itu kalian bisa kasih saran. Kemudian yang terakhir ada lampiran daftar pustaka, yang kalau kalian menulis tentang mulai dari bab 1 sampai bab 4 itu membutuhkan referensi, maka kalian kasih masuk saja di daftar pustaka. Kalau di lampiran, kalian bisa kasih masuk saja ini ya, lembar observasi misalnya, atau hasil wawancara misalnya. Kalau kalian ngerekam terus kalian tulis ke hasil wawancaranya, kalian kasih masuk di lampiran. Terus ada dokumentasi, misalnya dokumentasi kalau kalian ngambil nilai raportnya anak-anak, nah kalian bisa kasih masuk fotokopi raportnya misalnya, atau fotonya. Atau pada saat kalian melakukan observasi atau pada saat kalian melakukan wawancara, kalian bisa kasih masuk. Mungkin ini yang bagian format simpelnya ya, tentang studi kasus, laporan studi kasus. Tapi sebenarnya ada 2 yang kalian nantinya bisa pakai ya. Kalau dosennya kalian kasih format seperti ini untuk laporan studi kasus secara umum, kalian bisa pakai ini. Tapi kalau nanti pada saat kalian selesai atau pada saat kalian membuat skripsi atau penelitian yang lain, kalian bisa pakai format jurnal ya. Saya pernah buat juga yang pakai format jurnal, itu saya ngambil kasus di orang tua ya. Ini kasusnya orang tua, older adults, jadi sudah manula mereka, tapi saya bahas tentang sense of smartphone-nya. Jadi bagaimana ketertarikan mereka terhadap smartphone, jadi HP, ketertarikan mereka terhadap HP. Sampai pada akhirnya saya kasih istilah ada teknophobia ya, one step towards teknophobia. Jadi satu tahap menuju teknophobia. Jadi saya menganalisis kasus tentang kenapa beberapa orang tua itu tidak tertarik menggunakan smartphone. Jadi bagaimana bagaimana ketertarikan mereka. Jadi kalau kita lihat formatnya itu seperti ini. Coba saya tampilkan dulu.
Jadi kalau kita lihat format penyusunan laporan studi kasusnya, jadi ini agak lebih simpel, ada judul saja, ada nama, kemudian ada nanti abstraknya, kalian nanti di sini kasih pendahuluan ya. Ada pendahuluannya juga, sama sih sebenarnya kayak apa yang dibuat di laporan yang satu, format laporan yang satu. Ada latar belakang, nanti di sini juga ada tujuan dan segala macam. Kemudian setelah ada bab satunya, langsung ke bab 2 tentang metodologi. Nah, misalnya metodologi studi kasus, terus saya jelaskan studi kasus itu kayak apa, kriterianya studi kasus itu kayak bagaimana, terus bagaimana pelaksanaannya, ya, bagaimana pelaksanaannya, terus pada saat selesai metodenya, nanti saya bahas tentang hasil penelitiannya ya. Hasil penelitiannya. Jadi apa yang teman-teman lakukan kalau di pembuatan studi kasus itu sebenarnya penelitian. Jadi kalian bisa publish juga sebenarnya kalau kalian sudah buat studi kasus itu dengan baik. Nanti di hasil penelitian kita cantumkan apa-apa saja penemuannya, misalnya dari dinamika kognitif apa yang kita dapatkan. Ini hasil penelitian, itu kesimpulan ya, kalau di format yang satu itu hasil kesimpulannya. Nah, itu bisa dikasih masuk di sini, tapi tentu ditambah-tambahi. Nanti di bagian pembahasan itu ada deskripsi ya. Nah, jadi kalau kalian identifikasi masalah, ini masuk di pembahasan. Nah, jadi ada pembahasan-pembahasannya. Mulai dari identifikasi subjeknya, bagaimana lingkungannya, bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, bagaimana tempat dia tinggal, itu kemudian dibahas di deskripsi lingkungan dan keluarga. Ada juga deskripsi individu, secara individual dia usianya kayak bagaimana. Ini kalau deskripsi individu itu identifikasi diri di format yang lain. Jadi banyak hal yang bisa kita kasih masuk nanti pada saat laporan-laporan seperti ini. Nanti semuanya terkait dengan kasus dan individu itu dikasih masuk. Nanti pada saat terakhir ya tinggal disimpulkan saja. Kemudian ada juga daftar pustakanya. Bedanya kalau dengan format ini, itu kita tidak harus mencantumkan tentang lampiran wawancara, observasi, sama dokumentasinya. Oke. Apalagi ya yang mau saya, oh iya tadi masih ada paling. Itu format yang lain ya. Nah, nanti kalau teman-teman nanti kirimkan laporan studi kasusnya, kalau saya lihat ada yang menarik, ada yang bagus untuk dibuat jurnal, itu tentu jadi nilai plus ya. Oh ya, tadi ini evaluasi, tapi sudah kita jelaskan. Nanti bagian penutup juga sudah. Oke, ada yang mau bertanya terkait penyusunan laporan studi kasus ini? Saya, Pak. Oke, Fitri. Ini sambil saya catat ya. Begini, ya Pak. Begini Pak, kalau misalnya kan kita mau identifikasi siswa Pak, berarti kita sudah tentukan satu siswa Pak, atau kita analisis dulu beberapa siswa? Oke. Kalau Fitri pakainya apa sekarang? Saya Pak, muka apa? Langsung tentukan satu Pak. Sementara cari Kak satu yang betul yang memiliki masalah belajar Pak. Ya. Sama Ji, menentukan satu siswa itu karena kalian pasti pernah melihat bilang ini siswa ada masalahnya, toh? Dan mungkin ke orang yang normal terus, kayaknya aku suka kini anak kasih jadi udah subjek studi kasus, ya tidak begitu juga kan? Jadi pasti kalau misalnya kita lihat satu anak ini pasti memang terlihat masalahnya, meskipun mungkin baru sedikit, tapi setelah kita kulik-kulik, oh ternyata ini banyak masalahnya dan ternyata urgent juga untuk dipakai. Bisa Ji Fitri pakai begitu.
misalnya yang Fitri cari yang lebih dekat toh dengan kita, bisa dipakai itu. Karena saya pakai yang studi kasus yang tadi saya contohkan, yang tulisan yang kubuat itu memang sekitar saya ditinggal. Jadi memang kulihat memang kesehariannya. Jadi karena dekat sama saya, nanti tinggal ku pakai beliau untuk jadi subjek studi kasusku. Nah, apakah begitu, Fit? Iya Pak, sementara begitu dulu Pak. Iya. Saya cari tetanggaku yang punya masalah. Hanya itu Pak, maksudnya beberapa hari atau? Maksudnya? Kan ini diidentifikasi Pak, apakah bisa berlangsung satu hari saja Pak atau beberapa hari? Bisa juga satu hari kalau misalnya lengkap datanya. Iya Pak. Tapi kalau misalnya masih butuh beberapa hari, karena memang belum lengkap data, ya ditambahi. Apalagi kalau orang sekitar tadi, berarti kan memang lama makin tahu sama dia. Oke. Oke, Fit. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, Fit. Ada lagi? Ini sambil saya catat Nok Fitri. Atau ada yang mau cerita-cerita tentang kasus yang tangani sekarang? Bisa saya, Pak? Siapa, Tiara ya? Mau bertanya. Silakan, Iya, Tiara. Pak. Kan sebelumnya Pak pernah kayak kita adakan turun langsung ke lapangan kayak pas semester lalu Pak. Terus itu memang terstruktur kayak dari guru BK-nya cari tahu bilang ini siswa yang bermasalah tuh Pak kayak gitu. Terus apakah boleh itu kasusnya diambil kembali Pak? Sisa diberikan intervensi ke siswanya. Sangat boleh. Kayak gitu Pak. Apakah bisa tuh? Atau harus lagi cari yang baru Pak? Enggak, Ji. Bisa dipakai itu. Boleh sekali, Ji. Jadi pakai saja data yang sebelumnya, nanti tinggal kasih intervensi. Tidak ada. Ya, jadi bisa nanti dilanjutkan saja, Tiara, karena kan pernah melakukan penelitian, pernah analisis, pernah tanya-tanya ke gurunya. Tinggal di cross check apakah data itu sudah cocok, apakah data itu sudah cukup. Kalau misalnya masih kurang, tinggal ditambahi. Kalau misalnya sudah cukup, ya kita lanjutkan saja. Oke? Oh iya Pak, jadi iya maksudnya Pak kan diberikan nanti intervensi Pak, kayak pendekatan seberapa lama itu dilihat intervensinya ke siswa Pak, kayak rentan waktunya. Oh dari setelahnya diberikan intervensi nih anak berubah kayak gitu Pak. Oke, jadi yang nanti kalau misalnya Tiara buat ini kasih sama waktunya sama, misalnya kalau ini mata kuliah ya, karena ini mata kuliah studi kasus, nanti pasnya terakhir ini mau dipikir mau dikumpulkan toh, pakai itu saja durasi waktunya, jadi ancang-ancang saja karena kan kita terbatas sama waktu. Beda kalau misalnya kita melakukan studi kasus di luar mata kuliah. Meskipun kita menganggap bahwa treatment ini belum cukup, berarti kita lanjutkan kembali. Tapi kalau misalnya kita terbatas sama waktu di mata kuliah ini, misalnya kita cuma tinggal 1 minggu ini toh,
kayak misalnya 1 minggu mami dikumpulkan ini tugas, berarti kalian minimal mungkin 1 kali melakukan treatment, ya. 1 kali melakukan treatment, terus kalian lihat apakah dalam 1 kali treatment itu ternyata ada perubahannya. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan, berarti nanti kalian kasih masuk di situ di evaluasi, di bagian evaluasi bilang hambatan, bilang, oh ternyata pada saat saya melakukan treatment yang 1 kali, ternyata masih kurang masih tidak terjadi perubahan yang signifikan. Otomatis saran saya, misalnya sarannya Tiara, bagus kayaknya kalau ditambahi beberapa kali treatment sehingga kita bisa dapat hasil yang lebih baik. Kayak begitu Tiara. Kalau saya sih untuk mata kuliah pakai saja 1 kali treatment, minimal 1 kali treatment. Kalau ada yang berhasil alhamdulillah, kalau tidak ada yang berhasil berarti alhamdulillah juga karena kita sudah belajar sudah makin belajar untuk melakukan studi ini dengan baik. Oke. Oh iya Pak, berarti ya bisa juga Pak 1 kali pendekatan. Terus kan ini Pak sebenarnya siswanya saya tidak kenal, tidak pernah juga kulihat orangnya. Cuman guru BK-nya yang arahkan Kak ke dia karena memang kalau dilihat gitu Pak dari nilai rapornya rendah sama ada bukti absennya bilang memang ini anak rendah anunya Pak, kayak motivasi belajarnya begitu. Tapi enggak pernah Kak ketemu Pak sama ini anak, wawancarai dan dia memang bilang Pak, bilang enggak mau sekolah Pak. Kayak malas untuk sekolah lagi karena biar lagi sekolah tidak ada yang dapat begitu Pak. Jadi intervensinya itu Pak, apakah harus Kak telepon atau video call begitu Pak untuk pendekatannya atau bagaimana Pak? Nggak bisa dong Tiara, berarti memang harus ketemu. Harus kalau treatment bagusnya memang dalam konteks ini ya, kasih ketemu dulu. Jadi apalagi kan belum pernah baku ketemu langsung. Jadi harus juga Tiara cross check apakah itu memang betul-betul terjadi atau tidak. Ya. Bagaimana? Jadi harus Kak ketemu Pak sama itu anaknya? Iya dong, jauh Kak itu anaknya. Udah jauh sekali Pak, orang Bulukumba katanya. Baru dibantaing sekolah. Orang Bantaing Pak. Tapi jauh. Ya. Kalau video call enggak bisa Pak. Kalau video call apa treatmentnya? Atau bisa mungkin juga Pak orang sekitarnya yang diwawancarai? Tentu bisa. Jadi tetap juga kayak mewawancarai orang sekitarnya kayak gurunya bagus juga kayak orang tuanya juga atau lingkungan sekitarnya juga bagus diwawancarai karena dia data pembanding istilahnya Jadi kalau misalnya kita wawancarai juga orang sekitarnya, nanti kasih masuk juga di laporan itu, bilang saya wawancarai gurunya misalnya terus gurunya bilang apa. Nah, itu juga kasih masuk di situ. Berapa kali pernah Tiara ini Kak? Apakah istilahnya ya? Voice call, apakah teleponan sama itu anak? 3 kali Pak, tapi pertanyaanku seputar kayak kenapa enggak mau sekolah lagi, kayak begitu-begitu Pak. Sama terpengaruh sama game. Oh ya. Tidak ada lagi opsinya Tiara yang lain. Opsi kayak gimana itu Pak? Opsi kasusnya selain ini anak.
ada tapi mahasiswa Pak, bukan siswa. Oh. Eh, dan laporan yang sudah dibuat sama Tiara sebelumnya masih pakai ini anak, bukan mahasiswa. Kalau laporan kemarin itu Pak, adekku yang ku ambil sampel, tapi ternyata pas ku lihat nilai rapornya bagus Ji Pak. Jadi kayaknya ndak bisa dia Oke. dicari kasus lagi. Sampai sekarang belum ada Pak, masih itu Ji Wow. yang ke kasus semester lalu. Oke. Mau ku angkat tapi itu memang ku tanyakan. Bagaimana ya? Karena memang begini, kalau Tiara bisa dapat yang anak Bulukumba itu bagus Ki sebenarnya, tapi karena jauh Ki posisinya, Tiara bisa kasih dia konseling secara ini saja, berarti secara interaktif saja ya, melalui HP misalnya. Tapi harus diidentifikasi dulu itu Tiara. Nanti kan pakai teknik wawancara yang saya jelaskan tadi, itu harus Ki dekat dulu. Jadi kayak misalnya Tiara sama itu anak dekat Ki. Jadi kenapa penting Ki untuk dekat, supaya nanti bisa Ki tahu bilang, oh ini anak betul-betul punya Ki masalah terkait dengan ini, identifikasinya di sekolah kayak bagaimana, pribadinya kayak bagaimana, keluarganya kayak bagaimana. Karena kan kalau misalnya itu jadi masalah yang sulit, kan biasa ada orang tidak mau ini toh, tidak mau Ki apa istilahnya namanya, terbuka, karena tidak dekat Ki, jadi tidak terbuka Ki. Kenapa itu bagus untuk ketemu langsung? Karena supaya lebih cair Ki, lebih gampang Ki orang ditahu toh. Tapi kalau misalnya kondisinya juga tidak memungkinkan, jadi pakai saja yang apa anak di Bulukumba itu, tapi pakai video call. Nanti bisa pakai video call kalau Tiara dapat ya. Kalau Tiara dapat, kalau Tiara tidak dapat berarti cari opsi yang lain. Bisa juga pakai mahasiswa kalau memang tinggal itu mami yang bisa dipakai. Oke deh. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Apa kesulitannya? Saya Pak. Oke, Siti Aisyah. Kenapa Kidek Aisyah? Pak, kan itu siswa yang ku tangani baru dia datang dari Bulukumba. Nah dia itu kan tidak masuk selama pembelajaran online itu 1 bulan masuk. Setelah itu ku tanya Ki, bukan wali kelas nanti Pak, ketua jurusannya bilang dia kemungkinan itu tidak naik kelas. Nah jadi pas ku telepon, dia bilang, ku dengar Ki Kak dari temanku tidak naik kelas tuh Pak. Jadi kayak hopeless sih Pak, mau ikut lagi pembelajaran ini. Kayak tidak naik dia, nah bilang juga wali kelasnya. Oh, nah bilang wali kelasnya tidak naik juga. Iya, tidak bakal naik karena 1 bulan dia ikuti pembelajaran, sementara itu HP-nya rusak. Jadi dia ke kampung Ki Pak, kerja tanam panen padi. Baru di kampung ada jaringan. Tapi Aisyah pernah ketemu sama itu anak? Besok Pak ketemu di rumahnya Pak, mau lihat langsung bagaimana kondisi rumahnya dengan kalau ada orang tuanya tuh mau tanya-tanya juga begitu Pak. Ya, kalau ketemu langsung itu bisa juga tuh lebih bagus lagi. Jadi nanti kira-kira Aisyah kasih apa? Mau kasih apa ke itu anak? Masih bingungnya juga Pak. Nanti kasih ini saja apa? Kasih tumbuhkan lagi motivasi belajarnya. Nanti. Tapi kan motivasi belajar itu kan tidak langsung misalnya datang ini Aisyah sebagai seorang pahlawan terus langsung berubah Ki motivasinya toh.
Nah, mungkin saja tidak langsung Ki begitu. Jadi nanti di laporannya Aisyah nanti jelaskan Ki juga bilang ini hambatannya karena saya cuma ketemu 1 kali 2 kali dan motivasinya belum terlalu naik. Nanti kasih saran di situ untuk meningkatkan motivasi, apa yang dilakukan sama guru, apa yang dilakukan sama orang tuanya, apa yang dilakukan sama temannya, itu nanti bisa dikasih saran di situ. Nanti karena dia hopeless kita, jadi berarti harus dikasih naik motivasinya. Jadi bisa gitu pakai konseling saja, konseling interaktif. Meskipun mungkin hasilnya tidak terlalu bagus, tapi pasti ada itu sedikit mungkin perubahan-perubahan ya. Jadi nanti teman-teman yang mau kasih konseling-konseling seperti itu, nanti kalian bisa lihat 3 hal. Yang pertama, kalian lihat interaktif ya. Interaktif. Perubahan kognitif ya, perubahan caranya berpikir toh. Terus bagaimana nanti perubahan perasaannya toh. Apakah perasaannya setelah dilakukan konseling itu jauh lebih baik atau tidak? Terus lihat juga perubahan perilakunya. Tapi kalau perilaku kan dia butuh range waktu yang agak lama, beberapa hari. Jadi mungkin kalian bisa fokus di kognitifnya sama afektifnya. Jadi nanti Aisyah lihat gitu kalau ketemu apakah nanti ada perubahan atau tidak. Oh iya Pak. Rencananya juga mau ke cara langsung Pak supaya ku tahu, ku lihat Ki juga bagaimana dia cara jawabnya begitu Pak. Karena 2 hari itu hanya melalui via WhatsApp Messenger dengan via telepon Ki Pak. Jadi aku bilang bisa ji besok deh. Iya Kak, bisa ji. Baru dekat Ki juga Pak. Ternyata dari rumahku di Ropokaling. Jadi ya. Oh iya. Oke, bagus juga. Oke Aisyah. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Yang lain ada yang mau ini? Saya Pak. Oke Indah. Pak, di sini kan laporan itu Pak pelaksanaan dan evaluasi harus dijelaskan treatment seperti apa yang diberikan kepada subjek. Pertanyaanku Pak, kan rata-rata itu siswa sekarang Pak kayak kurang motivasi belajar. Iya. Terus gara-garanya itu kurang motivasi belajar Pak, kayak banyak tugas yang tertunda Pak. Jadi otomatis itu Pak, dan treatmentnya kebanyakan sama siswa hampir sama semua Pak kayak gitu. Iya, enggak masalah Ji. Iya Pak, tapi yang paling mendekati Pak kalau misal siswa yang kurang motivasi belajarnya Pak, malas kerja tugas, rajin main HP, begadang juga, kayak complicated sekali masalahnya Pak. Jadi treatment iya Pak. Tadi Tommy treatment apa mau dikasihkan Pak kayak begitu Pak. Iya, memang nanti kan makanya di ini tunggu dulu ya, kesiakan kita. Kelihatan gini kah? Iya Pak. Nah tadi, tunggu dulu. Nah makanya tadi itu di bagian diagnosis tuh kan ada yang tadi sebutkan Indah tuh kondisi yang memicu hambatan itu banyak tuh. Ada banyak tuh. Misalnya kayak complicated banget Ki. Nah, disebut complicated itu di bagian ini kondisi yang memicu. Nah, nanti dari kondisi yang memicu itu yang complicated bilang Indah tadi pilih salah satu saja yang jadi betul-betul yang paling complicated atau sumber masalahnya. Misalnya ya kurangi motivasinya gara-gara selalu main game. Jadi main game terus menumpuki tugasnya, karena menumpuki tugasnya malas kerja tugasnya, otomatis kan akar masalahnya di mana? Di HP dong, berarti kan? Berarti nanti fokusnya di Indah di HP itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa orang lebih efektif, efisien dalam penggunaan HP misalnya. Kayak gitu Indah. Nah, terus nanti kasih treatment untuk tingkatkan motivasinya, tapi dengan cara kasih solusi dengan
penggunaan HP ini. Jadi berbanding kita antara penggunaan HP yang baik dengan kita tingkatkan motivasinya. Nah, nanti mungkin siapa tahu ada yang berubah. Nah. Dipahami Indah? Oh iya Pak, jadi itu Pak di treatmentnya itu Pak difokuskan sama itu masalah yang satu saja Pak. Iya, satu mas saja. Jangan ambil ke semua. Kalau kita ambil ke semua masalahnya orang, nanti masalah tidak selesai. Iya Pak. Pak, kalau itu treatmentnya Pak satu kali dilaksanakan atau berkali-kali nanti Pak? Satu kali mau, enggak apa-apa Ji. Karena kan ini mau selesai semester toh. Karena kalian juga pasti kesulitan juga kerjakan tugas yang lain, jadi satu kali mas saja, enggak masalah Ji. Yang penting kalian untuk mata kuliah studi kasus itu kalian sudah paham. Oh iya Pak. Biar nih Pak satu kali treatment tidak ada hasilnya dilihat Pak. Kayak enggak mungkin langsung berhasil. Bahkan tidak, kalaupun tidak ada hasilnya. Kalaupun tidak ada hasilnya di treatment itu tidak masalah. Nah, jadi nanti tapi cantumkan kira-kira kenapa bisa tidak terjadi. Jadi kalau misalnya kurang key treatmentnya satu kali jadi melakukan key treatment, bilang di situ karena satu kali saya lakukan treatment makanya tidak berhasil key. Nah, otomatis sarannya nanti bisa ditambahkan treatmentnya. Oke? Mana Minda? Iya. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Mana yang lain? Iya Pak, hadir Pak. Oke, siapa ini? Jurais Rusmi, berapa orang ini Jurais? Iya Pak. Oh 3. Iya Caca nih, tidak apa-apa. Iya, bagus. Jadi maka ini bertanya Pak, bisa Ji? Siapa ini bertanya? Ini Rafli ya? Iya Pak. Oh iya. Perwakilan 3 orang Pak. Iya. Iya Pak, jadi pertanyaan kini Pak terkait yang dibahas ya teman-teman terkait dengan treatment yang hanya digunakan yang hanya bisa jadi diterapkan sebanyak 1 kali Pak. Jadi misalnya Pak kalau 1 kali treatment dan tidak ada hasil yang didapat, apa yang dilaporkan Pak nanti di bagian hasil penelitian tak? Oke. Jadi bilang saja di situ hasilnya tidak ada terjadi apa-apa. Karena kan bisa dilihat hasilnya 3 toh. Ada hasil dari sisi kognitif, afektif, sama psikomotorik atau behaviornya. Nah, jadi kalau 3-tiganya itu memang tidak ada yang berubah, terus saya di situ bilang memang tidak ada perubahan dari hasil tersebut. Nanti tinggal jelaskan Mami dievaluasi hambatannya apa. Kenapa bisa tidak terjadi? Kalau misalnya kurang key treatmentnya, tulis nanti di situ karena kurang. Tapi kalau ada yang 1 kali treatment karena dia serius, betul-betul serius, betul-betul narancang kit, tepat sasaran kit treatmentnya sama masalahnya, langsung ada yang berubah, nah itu juga bagus. Jadi kasih masuk, bilang oh berhasil Ji meskipun 1 kali treatment. Dan ada masalah. Itu Pak, ya tambahan lagi Pak. Jadi misalnya kalau mau dilihat itu dalam 1 treatment, memang cara dilihat itu Pak 3 aspek tadi. Behavior, kognitif, sama psikomotoriknya. Oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi misalnya apa variabel yang diteliti sama Rafli? Apa kasusnya, Raf? Pak, terkait dengan ada salah satu seorang siswa Pak ini yang tidak mau sekali terbuka dan dia sebenarnya menjadi korban perundungan Pak di sekolah sehingga bisa terbuka Pak. Jadi itu yang mau dicari sesekali ditemukan informasinya Pak. Nah, apa indikatornya, hal-hal apa saja yang bisa dikatakan bahwa ini anak sudah terbuka nih? Apa kira-kira Raf? Jadi yang lianit Pak, treatmentnya yang dilakukan itu Pak dengan pemberian dulu Pak alat ungkap masalah. Bukan Raf, maksudku tadi ya, Pak. Misalnya kan dia ini anak tidak terbuka kita. Ya. Ya toh? Ini anak tidak terbuka ki. Apa ininya Rafli? Apa indikatornya Rafli sehingga bisa mengatakan ini anak
terbuka Mi. Mengerti tidak? Kan ada indikator ini anak dikatakan tidak terbuka, misalnya karena dia tidak berinteraksi dengan baik sama orang lain. Kalau diajak ngomong, tidak nak kasih feedback yang baik. Nah, menurutnya Rafli, kira-kira apa yang membuat ini anak bisa dikatakan sudah terbuka? Nah. Jika sudah ingin Pak mengungkapkan atau bercerita dengan masalahnya. Nah, yang kayak begitu tuh bisa mengungkapkan, itu menjadi indikator. Jadi nanti pada saat pada saat evaluasi pelaksanaan di bagian evaluasinya itu, nanti Rafli cantumkan ke situ atau katakan bilang, oh ini anak sudah mami ngomong, ini anak sudah mami kasih feedback, kasih feedback ke temannya yang lain. Setelah apa? Setelah dilihat dari wawancara dan observasinya, oh ternyata ada yang berubah. Begitu Ji. Berarti itu keberhasilan yang dia lakukan. Kalau tidak ada itu indikatornya, tidak tergambarkan lewat observasi dan wawancara, berarti memang tidak ada perubahan. Oke, Raf? Gimana, Rafli? Tambahan lagi Pak ini. Oke. Silakan. Jadi misal Pak ini. Jadi misal ini Pak digunakan satu treatment, nah belum di dalam wawancara dan observasi itu Pak belum didapatkan data-data sehingga bisa dikatakan bahwa satu treatment ini tidak cukup Pak. Jadi bagaimana itu? Berarti itu salahnya kita karena belum dilengkapi datanya terlebih dahulu. Berarti lengkapi dulu datanya, habis itu ditentukan treatmentnya. Agak susah memang kalau laporan studi kasus itu dikerja dalam 1 minggu. Makanya memang sehabis UTS itu dikasihkan memang bentuk-bentuknya, disuruh memang mencari kasus. Tapi kalau 1 minggu berarti kalian harus kerja maksimal karena waktunya cuma 7 hari. Pertama kalian harus cari identifikasi kasus, terus kalian harus berpikir tentang apa mau dikasihkan treatment, terus kalian kasih treatment, terus kalian bikin laporan, habis itu kumpul. Berarti minimal ya dikerja 4 hari itu bisa, tapi ya sesaki. Berarti memang harus dilengkapi dulu datanya, baru kasih treatment. Iya Pak. Oke? Ya, terima kasih Pak. Oke. Iya Pak. Saya juga Pak. Oke. Saya Pak. Mozaina dulu. Nah, mana semua mukanya kalian ini, wah, ada. Ini kayak saya sendiri. Ya, silakan Mozaina. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi saya juga ini Pak agak kesulitan di prognosis karena masalah yang saya dapat itu Pak dari narasumber, dia tidak bisa lanjutkan ke pendidikannya Pak karena dia ini habis kecelakaan seminggu sebelum jadwal UTBK-nya. Jadi butuh Pak perawatan medis. Jadi dilarang banyak gerak begitu Pak karena masih dalam perawatan. Jadi harus check up setiap minggu. Terus dari pihak keluarga juga Pak ada yang melarang untuk kuliah dulu tahun ini. Jadi dia putuskan juga untuk ikuti keputusannya keluarganya. Padahal dia ini Pak pas kutanya dia mau sekali dan merasa bisa untuk ikut ujiannya. Cuman karena beberapa larangan Pak. Jadi katanya harus fokus dulu sama kesehatannya. Jadi itu media tidak lanjut ke pendidikannya. Jadi bagaimana itu prognosisnya Pak? Apa yang bisa diatasi dari masalahnya ini siswa? Karena begitu. Ini mah kalian suruh saya untuk cari solusinya untuk masalahnya kalian, waduh. Nah, kalau menurutnya Mozaina dia harus fokus untuk kesehatannya kah atau untuk pendidikannya?
Dua-duanya sih Pak penting karena dia sih Pak mengalami patah tulang Berarti Gitu, jadi ya, Nah, berarti apakah kalau dia masih patah tulang, apakah nanti pada saat kuliah, apakah dia optimal atau tidak? nah itu juga enggak aku tahu Pak. Iya kan bisa diterka jadinya. Kalau misalnya kita lihat kondisinya, ini anak, toh kan tidak mungkin Ki juga mau belajar bermodalkan motivasi, semangat, toh tidak mungkin Ki juga. Berarti harus Ki juga perhatikan Ki sumber daya tak sendiri. Meskipun kita semangat, tapi mungkin ada hal yang lebih urgent untuk kita lakukan. Bisa itu. Jadi nanti pertimbangannya Muzayana, pikir saya dulu yang mana yang paling penting, apakah pendidikannya ataukah kesehatannya. Nanti kasih solusi. Kalau solusinya, kalau misalnya solusinya ini memang terkait sifatnya masalah praktis, berarti kasih solusi yang praktis ya. Misalnya tetap menjalani pengobatan misalnya, atau kalau Muzayana nanti memilih dia harus tetap kuliah tapi tetap harus menjaga kesehatan, nanti kasih saran bagaimana caranya supaya dia bisa manage gitu. Misalnya manage waktunya, terus bagaimana juga kasih saran misalnya bagaimana cara untuk memberikan pengertian kepada orang tua misalnya, kan teknik komunikasi terhadap orang tua supaya dia bisa diizinkan untuk kuliah, itu kayak bagaimana. Kalau misalnya memilih Ki untuk minta kasih jaga kesehatannya dulu, berarti nanti prognosisnya kasih pengertian ke dia supaya bisa lebih memulihkan dulu kesehatannya dibandingkan pendidikan. Karena kalau misalnya kuliah Ki, tapi tetap kita juga tidak sehat, otomatis nanti tidak maksimal juga kuliahnya. Malah kuliahnya tidak dapat, tidak maksimal, terus kesehatannya juga tidak maksimal. Berarti dua-duanya tidak maksimal jadinya. Jadi pilih saja salah satunya, mau pilih dua-duanya nanti kasih saran ya. Oh iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Siapa lagi tadi itu? Saya Pak. Oh iya, Tenre. Terima kasih waktunya Pak. Saya juga bingung pada bagian prognosisnya Pak, karena Saya juga bingung. Karena ini siswa yang dapat Pak, dia itu waktunya SMP pintar sekali, bahkan itu sering juara, terus aktif juga di organisasi OSIS sama pramuka. Terus itu tapi pasnya ini SMA, ini anak tidak pernah datang ke sekolah, tidak pernah kumpul tugas. Penyebabnya itu toh Pak, yang ku dapat karena ini anak waktunya SD meninggal ke orang tuanya. Terus pasnya SMP, apa gitu namanya? Waktunya SMP ini menikahi ayahnya, jadi kan ini anak tunggal. Terus waktunya ada nih anaknya ini dari ayahnya ke istri keduanya itu, ayahnya lebih perhatikan itu istri barunya Pak. Jadi apa itu treatmentnya Pak? Jadi dari sifat itunya nih Pak, jadi dia masa bodoh nih, tidak pernah kumpul tugas karena efek dari anak tunggalnya juga mungkin Pak. Nah gini caranya Tenre, begini juga caranya semuanya yang lain ya diperhatikan. Jadi meskipun ada kondisi keluarga, kondisi sosial, nanti kalian fokusnya di satu masalah. Pertama, kalian harus tentukan dulu akar masalah dari itu semua apa. Jadi kalau misalnya kayak Tenri tadi, masalahnya ini anak apa sebenarnya? Apakah dia karena menikah ke orang tuanya, meninggal ke ibunya, atau karena prestasinya ini tidak bagus? Karena menikah orang tuanya Pak. Berarti nanti kalau
pilihan karena menikah orang tuanya, berarti suruh Ki nanti orang tuanya cerai. Kan kalau pilihannya kayak begitu kan tidak bisa toh. Karena kan sudah menikah orang tuanya, tentu senangki juga bapaknya karena sudah menikah, otomatis kan bapaknya juga punya kondisi psikis yang berbeda sama si anak. Nah, fokusnya nanti Tenri lihat lagi nih masalahnya, apakah proses penerimaannya, proses penerimaan dirinya ini anak, apakah dia sudah berhasil atau tidak? Apakah dia sudah terima meninggal orang tuanya? Karena kan ini permasalahan kode ya, ini permasalahan kode, sudah jadi takdir. Meninggal orang tua dan menikah bapak itu kan juga takdir karena berjodoh dengan yang lain. Jadi ini anak mungkin penerimaan dirinya yang bermasalah. Nah, kalau misalnya penerimaan diri terhadap kondisi-kondisi tadi itu belum bagus dan mengakibatkan prestasi akademiknya tidak baik, berarti nanti Tenri fokusnya di bagaimana menumbuhkan penerimaan diri pada si anak. Gitu Tenri. Jadi pakainya tetap konseling ya. Konseling individual jadinya. Tapi fokusnya di penerimaan diri. Iya. Oke? Iya, Pak. Oke, kalau begitu. Ini satu orang lagi nih. Ada? Enggak ada nih kayaknya nih. Kalau tidak ada kita tutup ini. Saya Pak. Oke, ayo terakhir. Begini Pak, dalam pembuatan laporan studi kasus ini harus sekali kah melibatkan guru BK siswa tersebut, orang tua atau masyarakat Pak? Harus Pak? Atau bisa aja siswanya saja Pak diwawancara? Bisa aja siswanya saja. Oh iya Pak. Kalau misalnya tuh ayo wawancara si siswanya, terus dari siswanya itu sudah tergambar orang tuanya, keluarganya, lingkungannya, enggak masalah aja, satu orang saja. Iya baik Pak. Tapi tentu ketika nanti Ayu buat studi kasus yang lain, bagus kalau Ayu itu ini dapat data dari banyak orang. Misalnya kalau dari gurunya, dari orang tuanya, dari lingkungan sekitarnya, bagus juga dapat data dari mereka. Jadi nanti kayak di combine atau di compare data dari si anak. Jadi kayak cross check apakah betul ini yang bilang anak, sama dengan yang bilang gurunya, sama bilang orang tuanya, sama yang bilang misalnya kayak sama bapaknya atau lingkungan sekitarnya ya. Jadi ada data pembanding. Tapi kalau misalnya kita cuman bisa sekarang ya, misalnya kayak karena ini tugas mata kuliah, karena kita juga terhambat sama waktu, berarti ya pakai saja satu. Tapi nanti tinggal dijelaskan bilang kekurangan dari laporan ini misalnya tidak banyak data sumber pembandingnya. Kita cuma pakai data sumber dari si anak saja, sehingga mungkin saja ada yang miss ya. Karena data yang miss itu, data yang kurang itu bisa mempengaruhi treatment. Jadi data tak kurang untuk menganalisis kasus, sehingga treatment yang kita kasih juga tidak tepat. Karena apa? Karena data tak kurang. Sumber data cuma diambil dari satu orang, jadinya datanya kurang. Nah, tapi karena ini masih mata kuliah ada mata kuliah atau laporan studi kasus yang lainnya yang masih sedikit, jadi ya nggak masalah pakai satu saja dulu. Yang penting dipahami. Oke, Ayu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Mungkin itu
Kalian bisa aktifkan dulu videonya mungkin ya. Boleh? Ini karena pertemuan terakhir kayaknya ya. Untuk teman-teman yang lain. Ya, sekalian dokumentasi juga toh. Dokumentasi untuk testing karena ini kerja sama UPT testing untuk menyediakan Zoom ya. Untuk menyediakan Zoom nanti wah ini banyak ini. Ini mah Rafli sama Cumi ya. Iya, Pak. Tunggu dulu, kalian ini bersaudara atau apa ini? Saudara, Pak. Iya Kak, serius? Saudara sebeka, Pak. Oh, saudara. Oke. Ini muka ini ya, screenshot ya. Saya hitung 1. Yang mau kasih gaya silahkan bergaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak atas partisipasinya kalian di kelasnya kita ini. Begitu juga teman-teman di studi kasus, mata kuliah studi kasus. Tentu semoga juga bermanfaat. Semoga kita nanti bisa bersua kembali. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata di kuliah kita hari ini. Apalagi ya mau bilangnya. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, jalan-jalan Ki Kenre yang Pak masih ada kueku. Joska. Ya, amin amin. Semoga bisa Kenre Kang ya. Pak, kalau menikah datang Ki Pak. Oke. Kirim dulu pada yang undangan deh. Ya Pak Dena. Pagi api, siang api. Ya sudah. Cumi bagaimana anumu dek? Penelitianmu? Ya, nah ini. Dan sampai di kampus terus. Lamanya mau sudah seminar. Belum pilih hasil. Sudah kurasa. Ya Pak Dek. Nah, oke. Tunggu, Rafli ini. Rafli masuk penalaran juga ya? Iya, Pak. Oke, good. Baik, saya akhir ya kuliah kita hari ini. Terima kasih, Pak. Oke, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Salam. Salam.